Rizwan, aku nikah akan dikau dan aku kawinkan akan dikau dengan pinangan engkau dengan mas kawinnya RM2.584 dibayar secara tunai. Halo, apa kabar? Balik lagi di Kuda Hitam Channel. Yes, akhirnya menikah juga nih. Itu ya mungkin yang dirasain banyak pasangan pengantin waktu hari H pernikahannya. Tapi gimana coba kalau pernikahan itu terjadi di tengah-tengah mewabahnya virus corona seperti saat ini? Haruskah menerapkan social distancing? Pakai masker mungkin? Atau malah nggak jadi pesta pernikahannya karena dibubarin sama aparat? Untuk undangan saya mohon maaf. Saya Kapolsek Semboro, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lihat aja nih pernikahan di tengah mewabahnya virus corona saat ini. Biasanya kan pernikahan itu identik sama pesta kan. Tapi kalau kira-kira pestanya digelar saat ini, saat wabah virus corona menyerang Indonesia, gimana jadinya? Masalah pestanya nanti dulu ya. Terlebih dahulu kita bahas nih akad nikah yang satu ini nih. Wih, nikah pakai jas hujan. Ini dia, eng. Ada yang aneh gak sih dalam foto ini? Apa coba? Indonesia emang gak ada habisnya ya. Nikahnya sih seperti biasa aja sih. Normal-normal aja tuh. Ya sama seperti umumnya akad nikah yang lain. Tapi kok kayaknya ada yang aneh ya dari foto ini. Nah, ternyata yang bikin unik dari pernikahan ini adalah pengantin dan saksi pakai jas hujan. Ternyata dilansir dari tribunnews.com, pasangan ini ingin aman dan terhindar dari penularan virus corona. Tapi ya bukan si miskin menularkan penyakit sama si kaya loh. Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerjasama yang penting. Astagfirullahaladzim! Ya Allah Gusti! Jadi mereka ini menggunakan jas hujan sebagai alat pelindung diri atau APD. Kalau umumnya APD kan warnanya putih, kayak yang pakai di medis itu. Tapi pernikahan ini kayaknya beda nih. Kenapa sih ya? Faktanya sih gini nih, saat ini kan marak tuh karantina wilayah. Hingga banyak daerah yang menyatakan lockdown. Tapi bukan yang ini juga nih. Menurut @novi FM, si pengunggah pertama soal pernikahan ini, pasangan ini bernama Tatang Purwanto dan Nafisa Irmayasari. Mereka menggelar pernikahannya itu di KUA Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah pada 28 Maret silam. Dan yang menikahkannya adalah Bapak Novi sendiri. Nah, itu dia makanya dia tahu tentang pernikahan itu. Masalah penggunaan jas hujan itu dikarenakan laki-laki berasal dari luar daerah dan menyandang status ODP atau orang dalam pengawasan dari COVID-19. Bahkan saat dicek oleh petugas kesehatan puskesmas, suhu badannya tuh cukup tinggi. Makanya pihak puskesmas pun ikut menemani saat pernikahan itu. Baik banget ya. Angola. Dalam foto yang diunggah Novi, terlihat 3 orang menggunakan jas hujan, pasangan pengantin dan juga saksi. Di dalam ruangan itu semua orang menggunakan masker. Terlihat penghulunya juga mengenakan sarung tangan. Bahkan semua orang yang ada di ruangan itu semuanya sudah menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan akad nikah. Wah, ini baru namanya pernikahan unik nih, pakai alat pelindung diri dan kayaknya satu-satunya pernikahan paling steril di dunia nih. Ya semuanya sih demi tujuan kebaikan, menghindari penularan virus corona. Ayo, siapa nih yang mau ikutan nikah pakai jas hujan nih? Selanjutnya nih, pernikahan social distancing. Ini videonya. Muhammad Rizwan, aku nikah akan dikau dan aku kawinkan akan dikau dengan pinangan engkau, Nur Sabrina, yang telah berwakil wali bapaknya akan daku supaya menikahkan dia dengan engkau menjadi isteri engkau dengan mas kawinnya RM2.584 dibayar secara tunai.
Menurut kalian gimana nih? Udah bener belum penerapan social distancingnya? Banyak sih emang kebiasaan yang berubah semenjak adanya corona. Tapi ya nggak apalah, itu demi kebaikan bersama kan. Jadi pernikahan ini terjadi di Malaysia. Video ini ramai setelah pertama kali diunggah oleh pemilik akun @mohkautar. Beragam komentar pun menghiasi postingan ini. Tak sedikit yang menyarankan, kenapa sih nggak ditunda aja dulu? Padahal mereka nggak tahu pengantinnya udah pada ngebet. Ya, maksudnya ngebet pipis nih. Tapi uniknya juga sih kayak gini. Biasanya pernikahan itu kan mengabadikan momen sakral. Nah, momen sakralnya ini di mana nih? Pernikahannya kan di depan pintu gerbang. Tapi kalau kita lihat sih bisa double strike nih. Momen sakral dan momen unik yang gak pernah terlupakan bagi pengantin dan juga banyak orang yang melihatnya. Tapi yang penting kan selamat buat semuanya. Social distancing saat pernikahan. Keren ya? Kau dengan mas kawinnya RM2.584 dibayar secara tunai. Nah ini nih yang ketiga, bubarin acara di pernikahan. Diri, foto sebentar sama keluarga, silakan. Nanti saya kasih waktu. Untuk undangan, saya mohon maaf. Saya Kapolsek Semboro, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi ini aturan dari negara. Kita tidak bisa melakukan kayak gini. Maklumat dari Kapolri sudah menekankan bahwa resepsi pernikahan pun tidak boleh. Siapapun tidak saya izinkan. Sekali lagi kepada pihak keluarga, saya mohon maaf. Secara pribadi saya mohon maaf. Kita harus tegakkan aturan. Kita harus tegak lurus aturan yang harus kita tegakkan. Oke, monggo silakan. Nah, kabar terbaru tuh Pak Presiden kan saat ini menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan juga keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang artinya sih mungkin ini membatasi kegiatan tertentu kepada penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi oleh suatu penyakit. Sedangkan status kedaruratan kesehatan masyarakat adalah adanya kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Koreksi ya jika penjelasan ini salah nih. Sebelum diterapkannya status PSBB, pemerintah juga menganjurkan untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai ya kejadian yang satu ini menimpa pada kalian nih. Aparat membubarkan kerumunan massa saat pesta pernikahan. Tuh kan jadinya kusut acaranya. Kan udah dibilangin jangan mengundang kerumunan massa. Ya itu sih kembali lagi kesadaran kita gimana. Saat dituntut berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran corona, mendingan kayak si Mas ini nih, patuh dan taat nih. Ada-ada aja sih Mas. Banyak kejadian pembubaran paksa di acara pernikahan dan juga acara lain setelah ditetapkannya darurat COVID-19 dan social distancing. Ya karena masih banyak yang bandel sih ya. Padahal tujuannya kan baik, memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang jelas dari semua kejadian ini kita ambil hikmahnya aja ya. Dan tingkatkan juga pola hidup sehat pada kita. Dan saling mengingatkan tentang kebaikan terhadap sesama. Jadi gimana nih menurut kalian video yang tadi? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Jika kamu suka video ini, tunjukin dong jempol like-mu dan bagikan ke semua orang. Dan buat yang baru nonton di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya serta hidupkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info menarik dari Kuda Hitam Channel. Sekian dulu ya info dari Kuda Hitam. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita tidak bisa melakukan kayak gini. Maklumat dari Kapolri sudah menekankan bahwa resepsi pernikahan pun tidak boleh. Siapapun tidak saya izinkan. Sekali lagi kepada pihak keluarga, saya mohon maaf. Secara pribadi saya mohon maaf. Kita harus tegakkan aturan. Kita harus tegak lurus aturan yang harus kita tegakkan. Oke, monggo silakan.